Pukul 12 malam, bumi cair muda bertabrakan dengan planet lain bernama Theia. Bulan pun terbentuk. Dari pukul 12 malam sampai 4.30 pagi, bumi dan atmosfer berubah. Benua-benua bersatu membentuk super benua, lantas berpisah lagi. Ini terjadi setiap 400 juta tahun. Itu berarti setiap 2 jam di kisah kita kali ini. Pada pukul 5.30 pagi, kita melihat organisme bersel satu mulai hidup di lautan. Pukul 8 pagi, virus pertama muncul. Pada pukul 11 pagi, bakteri fotosintetik berhasil menyerap cukup matahari untuk mengisi atmosfer dengan oksigen. Proses itu butuh 1 miliar tahun. Itu berarti 6 jam di cerita kita. Pada pukul 11.35, bumi berwujud bola salju. Bahkan lautannya pun menjadi es. Tenang, semua akan meleleh pada tengah hari. Pukul 1 siang, sel spesial dengan organ dalam hidup. 3 jam kemudian, sel itu akan mulai terbagi menjadi 3 kelompok yang pada akhirnya menjadi fungi, seperti cendawan. Mari kita percepat sel-sel ini berubah dari bentuk kehidupan sederhana menjadi kompleks. Pada pukul 7.20 malam, sesuatu yang tak asing muncul, spons. Pada pukul 7.55 malam, bumi membeku lagi, lantas meleleh 2 menit kemudian. Pukul 8 malam, lihatlah ke lautan, ubur-ubur sisir pertama muncul. Sekitar pukul 8.30 malam, lapisan ozon bumi muncul. Dalam 2 menit, lautan dipenuhi tumbuhan. Pukul 8.45 malam, kehidupan laut menjadi subur. Kini ada ubur-ubur yang berenang di sekitar karang. Bintang laut akan segera muncul. Pukul 8.52 malam, kita bisa melihat jejak di dasar laut. Makhluk-makhluk mulai merangkak. Pukul 9.10 malam, makhluk laut memutuskan menjelajahi laut. 30 detik kemudian, hewan dan tumbuhan lain muncul. Semuanya menyebar di seluruh planet dalam sekejap. Pukul 9.41 malam, ini waktunya serangga pertama muncul. Sumber makanannya adalah tumbuhan dan pepohonan yang baru terbentuk di daratan. Pukul 9.45 malam, hewan berkaki 4 pertama muncul di perairan dangkal. Pukul 10.10 malam, hewan berkaki 4 itu terbagi ke dalam kelompok yang nantinya menjadi mamalia, reptilia, unggas, dan dinosaurus. Pukul 10.30 malam, semuanya hilang. Kepunahan massal terjadi. Entah apakah penyebabnya asteroid besar atau letusan gunung berapi dahsyat. Hanya 5% spesies yang bertahan. 10.34 malam, dinosaurus akhirnya muncul. Yang pertama adalah Nyasasaurus. Tapi, para ahli tak yakin apakah itu dino asli atau kerabatnya yang berubah menjadi dino. Pada 10.45 malam, terjadi kepunahan massal lagi. Dinosaurus awal bertahan dan mengambil kesempatan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam 5 menit, Tyrannosaurus muncul. Pukul 11 malam, unggas pertama muncul di Eropa. Pukul 11.15 malam, mamalia terbagi ke dalam grup masing-masing. Mereka akan berkembang membentuk paus, gajah, armadillo, dan primata. Pukul 11.17 malam, dinosaurus mencapai ukuran penuhnya. Yang terbesar adalah Argentinosaurus. Panjangnya setara 10 bus sekolah dan dia cukup tinggi untuk mengintip jendela lantai 7. Pukul 11.26 malam, asteroid raksasa jatuh ke bumi. Debu-debu berterbangan. Beberapa detik kemudian, semuanya bersih, tapi dinosaurus sudah punah. Dengan hilangnya dinosaurus, beberapa mamalia yang tersisa bisa menguasai bumi. Pukul 11.30 malam, primata terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi kera dan gorila, lalu nantinya ada manusia. Pukul 11.58 malam, simpanse dan bonobo muncul. 15 detik kemudian, spesies hominini mulai berjalan dengan 2 kaki. Pukul 11 malam lewat 59 menit 23 detik, manusia muncul di Afrika. 1 detik kemudian mereka bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka tak punya bahasa dan tak bisa menggunakan atau menciptakan alat. Itu terjadi pada pukul 11 lewat 59 menit 58 detik. 2 detik sebelum hari berakhir, yakni 100.000 tahun lalu, spesies manusia kompleks muncul.
Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya.
Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita, lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut... Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan.
Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi, dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi.
Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di